Selamat pagi. Siapa kita? Prosa. Tunjukkan aksimu. Prosa. Bisa. Prosa. Kreatif, inovatif, and ready for use. Oke, baik, terima kasih. Langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat kami, untuk presentasi kali ini dengan tema pemanfaatan komponen propeller shaft bekas sebagai solusi percepatan perbaikan unit ADT Volvo. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk mempercepat perbaikan unit, mengurangi downtime dan efisiensi biaya. Berikut adalah profil singkat perusahaan dan gugus tim. Pak Junaidi Ibrahim sebagai fasilitator, ketua saya sendiri yang Priswanto Asmullah, anggota 1 Idul Fitri Madea, anggota 2 Fajar Prasetyo, anggota 3 Francisco Wetu, dan anggota keempat Pak Gerak. Berikut adalah alur logika presentasi kami dari masalah downtime menuju solusi reuse dan standarisasi. Ini adalah unit ADT Volvo yang digunakan di pertambangan nikel sebagai alat penunjang utama. Namun seiring berjalannya waktu terjadi kerusakan pada propeller shaft yang menyebabkan unit ADT tersebut mengalami downtime. Oke, untuk presentasi selanjutnya saya persilakan Pak Idul. Terima kasih. Identifikasi masalah utama kerusakan yang sering kita temukan di lapangan, di mana ada split link, spider joint, flank, dan badan propeller shaft. Dampak downtime itu jika melakukan skenario resiko menunggu perbaru 30 hari atau 720 jam. Setelah kita melakukan repair, waktu repair rata-rata itu 6 jam, maka kita dapat mengurangi waktu dari 720 jam menjadi kurang lebih 714 jam. Data kerusakan prioritas masalah dari jenis pada kerusakan ada 4 kerusakan propeller yang dimana lebih dominan kepada propeller shaft dengan 24 kejadian atau 65% total kerusakan. Maka prioritas kami terbesar adalah badan propeller shaft. Ringkasan data krono. Ada 37 data kerusakan di mana setelah kita melakukan inovasi, data durasi mekanik itu menjadi 224 jam. Data rata-rata durasi repair itu 6 jam per kejadian. Next. Selanjutnya saya silakan ke Pak Fajar. Terima kasih Pak Idul. Berikut ini dampak masalah terhadap target operasional. Jika satu unit ADT Volvo tidak beroperasi dalam 1 hari, potensi output terdampak adalah 30 rep. Next. Dan secara sasaran improvement smart dan Kici DSM, secara sasaran smart berupa spesifik, yaitu menurunkan downtime ADT Volvo akibat kerusakan propeller shaft. Secara measurable, menekan waktu tunggu dari skenario 30 hari hanya menjadi 6 jam. Secara achievable, memanfaatkan fasilitas workshop dan komponen bekas dan skill maintenance. Secara relevan, mendukung availability unit dari target hauling. Secara timbun, implementasi dan evaluasi dalam periode GKM tahun ini 2026. Dan secara penekanan PCDSM berupa P repair terstandar dan terinspeksi, C biaya part baru dapat ditekan, D lifetime 30 hari diubah menjadi repair workshop, S risiko dikendalikan melalui checklist dan trial, M skill fabrikasi dan ownership tim meningkat. Inilah diagram fishbone. Adapun 5 penyebab faktor masalah yang telah tim kami identifikasi berupa
dari segi metode, material, manusia, alat, dan safety dan quality. Baik, untuk slide selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Pak Wetu. Oke, terima kasih Pak Fajar. Jadi untuk pemilihan solusi terbaik, di sini ada 4 solusi, yang mana kita lebih memilih ke reuse dan rekondisi untuk mempercepat dan mendapat hasil yang baik, yang mana lebih mudah, lebih cepat, dan lebih memaksimalkan aset yang ada. Untuk implementasi perbaikan di workshop, di sini ada 7 tahapan kerja utama, yang mana di dalamnya ada identifikasi propeller rusak, seleksi komponen resabel, pemotongan bagian rusak, fabrikasi, dan pengelasan. Terus untuk validasi, kontrol risiko, dan monitoring. Parameter validasi ada getaran dan bunyi abnormal, kekencangan bau dan kondisi flame, kualitas sambungan las dan ratu visual. Monitoring setelah serial 1 sip, 3 sip, dan periode validasi. Untuk mitigasi risiko ada alignment run-out, uji coba unit, visual inspection, dan weather content, checklist, aspect kritikal, monitoring jam operasi awal. Validasi lebih kurang ada 3 minggu, dapat diterima sebagai validasi awal jika berbasis jam operasi aktual dan inspeksi berkala. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Heran. Terima kasih Pak Francisco itu. Bapak dan Ibu, bisa kita lihat di sini evaluasi dari hasil improvement kami. Inovasi kami ini membuktikan bahwa dari sebelumnya total jam downtime unit ada di 26.624 jam. Pada 37 kasus yang tadi, kini menjadi 26.439,17 jam terselamatkan. Penurunan jam breakdown 720,65 jam menjadi 6 jam rata-rata, atau turun menjadi 99,16%. Dampak dari efisiensi waktu yang tadi, dia memiliki output terhadap produksi. Potensi output yang terselamatkan pada kejadian adalah 16.065 WMT atau wetmatic ton. Kalau dirupiahkan menjadi 13 miliar rupiah sekian. Efisiensi biaya dari segi pengadaan, kalau pengadaan propeller baru itu dia dirupiahkan 86.954 sekian. Dan apabila kita lakukan biaya repair atau reuse, itu hanya di kisaran 1 juta rupiah. Dan ini kita menyelamatkan finansial perusahaan dengan secara konservatif berjumlah sebesar 608.682 potensi avoided purchase konservatif. Dari segi inovasi, pasti kami memiliki proses standarisasi. Standarisasi yang kami tetapkan di sini adalah IK atau instruksi kerja, tapi ini hanya dalam ruang lingkup satuan kerja kami. IK recondition proposal RT Volvo, checklist inspeksi reversible part, tadi sudah dijelaskan oleh acceptance kriteria layak atau tidak layak. Tema lanjutan yang akan kami kembangkan atau kami lanjutkan adalah membuat jig alignment propeller shaft, menyusun standar balancing setelah kondisi, membentuk bank part reusable dengan sistem tagging part. Dengan itu kami JKM Propsa
Dari produktiviti mengambil kesimpulan inovasi reuse propeller shaft mengkas efektif mempercepat perbaikan ADT Volvo, menurunkan downtime, mendukung target hauling, dan layak distandarkan sebagai metode kerja workshop. Mungkin saya terima kasih, saya kembalikan ke Ketua. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan ke Dari.